Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. 11 kisah karomah Kusmi yang tidak bisa dibayangkan oleh akal biasa. Berbicara soal karomah dari seorang Kusmi memang tak ada habisnya. Mungkin banyak cerita nyeleneh yang disebut karomah pernah Kusmi lakukan. Membaca cerita dari ulama tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah. Bahkan seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata kalau beliau lebih senang membaca sejarah ulama daripada mempelajari fikih. Kusmi adalah kiai yang disebut oleh banyak orang adalah seorang wali Allah dengan penampilan nyentrik, unik, dan dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap mengasuh majelis taklimnya. Simak video ini sampai akhir biar tidak ada salah paham. 11 kisah karomah Kusmi. Nomor 11. Kebiasaan orang kuno dulu untuk memasak memakai kayu bakar. Suatu hari, Kusmi saat masih bayi dan sudah bisa merangkak, dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Karena zaman dulu daerah pelosok banyak dikelilingi hutan yang masih lebat. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Ibu Kusmi yang mengetahui hal itu langsung lari hingga lupa untuk membawa Kusmi bersamanya. Begitu sadar betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Kusmi. Ibu Kusmi lalu kembali dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Kusmi. Sang ibu akhirnya menemukan Kusmi yang di depannya berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya, seolah menjaga Kusmi. Subhanallah. Nomor 10. Cerita unik yang lain ketika pada saat sholat Jumat tiba-tiba Kusmi menghilang. Orang-orang di sekitar beliau bingung dibuatnya. Mereka sudah berusaha mencari Kusmi kesana kemari usai sholat Jumat, namun tetap tidak ketemu. Dengan tiba-tiba Kusmi muncul dengan membawa seonggok kurma yang ranting-rantingnya masih meneteskan getah segar, dan mereka yakin bahwa Kusmi tadi pasti habis sholat Jumat di Mekah. Pada suatu saat Kusmi juga terlihat lagi dikelilingi fakir miskin. Kusmi memberikan uang kepada mereka semuanya. Anehnya, uang tersebut diberikan setelah beliau secepat kilat menggerakkan tangan kanannya ke udara, dan mendadak di tangan beliau sudah tergenggam uang segempok. Nomor 9. Kusmi juga terkenal bisa mengubah benda menjadi obat. Pernah suatu kali ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengerang sakit perut. Kusmi yang kala itu berada di perahu mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Kusmi kemudian mengambil lumpur sungai
dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmi berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmi berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini. Orang itu kebingungan. Dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya, lantas orang tersebut pulang, tapi tak kembali lagi. Gusmi juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar. Yang pasti, biiznillah. Nomor 8. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak, Jombang, pernah bercerita bahwa suatu ketika pernah Gusmi menantang beberapa para peminum minuman keras kelas berat ke warungnya untuk berlomba meminum minuman keras. Gusmi minta disediakan beberapa kerat minuman keras. Mereka kemudian minum termasuk Gusmi dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol. Sampai para peminum kelas berat telah mabuk dan menyerah. Gusmi masih dengan santainya menikmati botol minumannya. Setelah Gusmi dan para peminum pergi, pemilik warung itu memberesi botol-botol yang berserakan di meja para peminum. Kebetulan pemilik warung itu menemukan botol minuman Gusmi yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata minuman itu telah rasa menjadi seperti air putih. 7. Pernah Gusmi selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya. Santri tersebut bekerja di luar siang dan malam, sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Mereka ingin bertemu dengan Gusmi, tetapi santri Gusmi tersebut melarangnya karena sudah 3 bulan ini Gusmi tidak mau keluar kamar atau menyendiri di kamar, tidak mau ditemui. Mereka marah karena merasa dibohongi oleh santri Gusmi. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari ini Gusmi bersama mereka di Madura. Nomor 6. Gusmi yang kala itu berumur 9 tahun semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli, Peterongan, Jombang, seorang mursyid thariqah Qadariyah yang dikenal luas sebagai ulama besar. Hal itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat guna untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Gusmi kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Gusmi enak-enakan tidur di kamar. "Mi, semua mau takziah ke Kiai Haji Romli Peterongan. Kamu ikut tidak?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Males bah," jawab Gusmi sambil terus bermain. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali Gusmi yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan disambut oleh Nyai Romli. "Alhamdulillah Kiai bisa datang," kata Nyai Romli. "Nyuwun sewu, Ami
panggilan Gusmi tidak ikut. Tadi diajak tidak mau, kata Kiai Haji Jazuli. Lah, Gusmi sudah seminggu di sini menunggu Kiai Haji Romli sampai wafat, jawab Nyai Romli. Itu sedang bermain di halaman, tambah Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di pelosok, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmi. Selama aku pergi ke Peterongan, Amik pergi kemana saja? Tanya Kiai Haji Jazuli. Gusmi tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang, Gusmi masih tidur di kamar, jawab Juwirin. Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Amik, kata Kiai Haji Jazuli belum percaya. Benar Kiai, saya tidak bohong, jawab Juwirin. Yang manakah yang benar, Gusmi yang sudah seminggu nungguin Kiai Haji Romli atau yang sedang tidur di rumah? Wallahu a'lam. Nomor 5. Pernah sekali Gusmi bermain di tepi sungai Brantas dan menonton orang-orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar, Gusmi tak disangka tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan ayah Gusmi menjaga Gusmi mencari di sepanjang pinggiran sungai, dengan harapan Gusmi tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi malah Gusmi muncul dari tengah-tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki. Karena saat itu Gusmi tengah berdiri di atas punggung ikan yang sangat besar, yang menurut Gusmi itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir. Subhanallah. Nomor 4. Suatu ketika Gusmi duduk di pinggiran sungai, tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa, lalu hinggap di hadapan Gusmi. Setelah berbicara sebentar, Gusmi kemudian naik ke burung itu, yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Gusmi. Bahkan Kiai Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Gusmi. Saat Kiai Haji Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu, lantas menengadahkan tangannya, pada saat itulah Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gusmi yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang. Sejak saat itulah Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka pada Gusmi. Nomor 3. Pernah suatu ketika Gusmi diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu berangkatlah Gusmi ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gusmi belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gusmi terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon yang lain untuk memetik kelapa, sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gusmi segera turun, namun kali ini Gusmi bingung, karena hasil panen kelapa begitu banyak. Dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya Gusmi kembali terbang untuk memetik satu pelapah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelapah kelapa itu.
Setelah itu Gusmi menaiki pelepah itu, kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. Nomor 2. Suatu hari saat memancing, kail Gusmi terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut hingga membawa Gusmi tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapat tugas dari ayah Gusmi untuk menjaga Gusmi kalang kabut, karena tak ada satupun orang yang bisa dipinta pertolongan. Karena saat itu masih pagi, sehingga masih sepi dari pemancing. Mondar-mandir pengasuh Gusmi mencari Gusmi di tepi sungai, dengan harapan Gusmi tersangkut di tepi sungai. Namun sampai hampir 2 jam Gusmi belum juga ditemukan. Akhirnya karena frustasi, pengasuh tersebut pulang ke pondok dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit, karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gusmi yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gusmi kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir, dan membawa Gusmi kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gusmi hanya berkisar 5 menit. Nyatanya Gusmi kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore. Sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok setelah mengetahui Gusmi kembali ke pondok dengan selamat. Nomor 1. Gusmi sholat di atas dahan pisang. Saat Gusmi di pelosok, ada seorang santri yang sering mengikuti Gusmi. Dia tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gusmi yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gusmi mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib, Gusmi menyuruhnya memegang jala kecil karena Gusmi akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja, di tengah usahanya menarik jala tersebut, dia melihat Gusmi yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang. Bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat, Gusmi kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Dapat ikan?" tanya Gusmi. "Anu Gus, jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertaubat dan Gusmi menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. Wallahu a'lam. Untuk Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.